eh, untuk di dalam materi PBM itu ada yang namanya materi kalimat, teman-teman. Biasanya yang keluar dalam materi kalimat itu yang pertama menentukan kalimat yang polanya sama. Nah, ini yang sering banget keluar ya, teman-teman ya. Jadi, contoh soalnya itu kita kayak dikasih kalimat panjang. Nah, terus kita disuruh milih di antara A, B, C, D, E yang pola kalimatnya sama dengan kalimat yang tadi dikasih sama soalnya. Nah, ini lumayan lama juga ya teman-teman pengerjaannya. Karena pertama, kita harus analisis dulu kalimat yang disajikan, kalimat yang dikasih itu pola kalimatnya apa. Pola kalimat bisa dilihat dari unsur-unsurnya ya. Misalnya, oh dia subjek, predikat, objek. Nah, kita pilih di antara A, B, C, D, E yang strukturnya juga subjek, predikat, objek gitu. Nah, teman-teman kan harus ngecek satu-satu ya di antara A, B, C, D, E mana yang pola kalimatnya sama. Tapi tenang aja, kalau teman-teman banyak berlatih, pasti nanti teman-teman terbiasa mengerjakannya dengan cepat ya gitu. Makanya ini kakak udah siapin 40 soal banget nih teman-teman. Oke. Nah, untuk unsur-unsur kalimatnya, di sini kakak nggak pakai PPT dulu karena kita nge-review sedikit teman-teman. Untuk pola kalimat itu yang penting kita banyak berlatih ya teman-teman ya. Nah, mungkin ini kita review sedikit ya. Pertama itu ada subjek. Nah, ini kakak sambil tulis di sini ya. Pertama ada subjek. Subjek itu di sini singkatnya S ya. Nah, subjek itu pelaku. Untuk pelakunya ini bisa benda mati, bisa benda hidup, teman-teman. Jadi, nggak harus orang, nggak harus manusia, nggak harus hewan, nggak harus tumbuhan. Bisa juga kayak berupa benda, ya benda mati. Atau bisa juga berupa kayak kasus gitu, teman-teman. Misalnya, kasus korupsi menunjukkan bahwa Indonesia ini perlu diperbaiki. Nah, itu kasus korupsinya kan bukan benda hidup ya. Dia benda kayak abstrak gitu, kayak suatu hal. Tapi itu tetap aja bisa jadi subjek ya. Subjek itu pelaku yang melakukan perbuatan. Terus yang kedua ada apa lagi teman-teman? Predikat ya. Oke, predikat biasanya disingkat dengan huruf P, teman-teman. Predikat itu perbuatan. Perbuatan atau aksi ya yang sedang dilakukan, teman-teman, atau yang telah dilakukan ataupun yang akan dilakukan ya. Gitu. Terus yang ketiga adalah objek. Nah, objek ini dia disingkat O, teman-teman. Nah, objek ini hal yang dikenai. Kenapa kakak bilangnya hal? Karena nggak harus benda ya. Kalau benda bisa benda mati, bisa benda hidup. Tapi nggak harus benda kayak tadi bisa juga kasus gitu. Atau bisa juga berupa kayak negara ya. Pokoknya segala hal yang dikenai oleh perbuatannya gitu. Perbuatannya dilakukan kepada siapa gitu teman-teman. Dan ada lagi keterangan ya. Nah, keterangan ini biasanya disingkat Kak ya, teman-teman. Oke. Nah, Kakak mau kasih tips. Biasanya kalau di dalam kalimat itu ada kata depan, teman-teman. Ada kata depan. Kata depan itu contohnya yang banyak keluar di, ke, dari, sama dalam ya, teman-teman ya. Terus kalau misalnya selain ada kata depan, misalnya ada konjungsi. Konjungsi itu banyak ya contohnya ya. Ada dan, serta, sehingga, karena gitu. Nah, kata-kata setelah kata depan, setelah di, setelah ke, setelah dari, setelah dalam, atau kata-kata setelah konjungsinya itu dia disebutnya keterangan. Jadi berubah jadi keterangan ya gitu. Ini udah kita pelajarin ya teman-teman ya di pertemuan kemarin dan sebelum-sebelumnya juga. Jadi ini kita sambil review-review lagi ya gitu. Nah, terus sebenarnya ada pelengkap teman-teman. Tapi insya Allah ya kalau misalnya menentukan pola kalimat ini pelengkapnya suka nggak dianggap. Jadi kan pelengkap sama objek beda ya teman-teman. Kadang suka ada yang kita lihat tuh, oh ini objek nih padahal mah bukan objek, padahal mah pelengkap teman-teman. Misalnya contohnya adik bermain bola.
Oh, jangan bermain deh. Adik berjualan bola. Nah, berjualannya ini sebenarnya teman-teman bukan predikat, tapi pelengkap ya, teman-teman. Gitu. Meskipun ada objeknya bola. Nah, tapi tenang aja kalau misalnya di soal menentukan pola kalimat di SNBT ini kalau dianalisis dia tetap predikat aja, teman-teman. Gitu ya. Oke, jadi kita lanjut aja nih ke soal, tapi sebelum masuk ke soal ada yang mau ditanyain nggak? Oke ya. Oke, jadi bukannya kita nggak harus belajar pelengkap ataupun nggak ngeliat, tapi eh, dia tetap aja teman-teman dianggapnya kata kerja gitu ya, predikat ya. Kecuali kalau misalnya soalnya teman-teman disuruh nentuin nih, itu struktur kalimatnya apa, disuruh sebutin ya. Nah, itu baru harus bedain pelengkap sama objeknya. Pelengkap sama predikatnya. Next ya. Oke, teman-teman. Nah, untuk nomor satu, mungkin kita bareng-bareng dulu ya. Baru nanti nomor 3, 4, 5 baru teman-teman bisa latihan dulu sendiri. Nah, kita lihat dari nomor satu, teman-teman. Kami menemukan ada alasan sosial, budaya, dan lingkungan yang dapat mencegah beberapa komunitas mendapatkan semua nilai yang mereka bisa akses internet ya. Nah, kita analisis. Kaminya ini subjek ya, teman-teman ya. Ini kakak izin ditulis di sini ya. Kaminya subjek, karena kami ini yang melakukan perbuatan, terus perbuatannya menemukan. Nah, ada alasan sosial, budaya, dan lingkungan yang dapat mencegah beberapa komunitas mendapatkan semua nilai yang mereka bisa dari akses internet. Ini objek, teman-teman. Ya, nah segini nih objek sampai titik. Ya, kenapa sih kak kok objeknya panjang banget? Oh, sorry teman-teman. Di sini kakak tadi nggak ngelihat kata yangnya ya. Jadi objeknya itu cuman sampai lingkungan aja, teman-teman. Nah, jadi dari kata ada, alasan sosial, budaya, lingkungan, ini objek ya. Nah, yangnya ini konjungsi kan, teman-teman? Kita tulis di sini. Ya, K, O, E. Nah, nah, ini kakak izin ya tulisannya kon ya, teman-teman ya, KONJ ya, gitu. Biar dia cukup ya. Nah, yangnya itu kan konjungsi, maka kata-kata setelah yang berubah jadi keterangan, bukan objek lagi. Tadi yang udah kita bahas ya. Kalau misalnya ada kata depan atau ada konjungsi, kata-kata setelahnya berubah jadi keterangan. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Dapat mencegah beberapa komunitas mendapatkan semua nilai yang mereka bisa dari akses internet disebut ya keterangan. Kenapa keterangan? Karena dia setelah konjungsi, setelah kata yang. Oke, gitu ya. Jadi strukturnya apa teman-teman? SPO ket ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Kita tulis di sini dulu ya. Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, coba sekarang kita pilih di antara A, B, C, D, E yang strukturnya juga SPO ket ya. Oke, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman ini kalau ada suara batuk-batuk dikit gitu ya. Mohon maaf karena kakak sedang flu ya. Semoga teman-teman yang lain sehat-sehat. Kalau yang A coba kita analisis ya strukturnya. Hiu martil besar dan hiu makosiri pendek adalah dua contoh penurunan dramatis baru-baru ini dalam kelompok ini. Nah, kita analisis teman-teman. Hiu martil besar dan hiu makosiri pendeknya itu subjek. Sebenarnya ini ada dan sih. Cuman setelah dannya nggak bisa jadi keterangan kenapa? Karena hiu makosiri pendeknya masih nyatu ke dalam hiu martil besarnya ya. Terus adalahnya ini predikat teman-teman. Nah, ini pernah kita bahas di pertemuan pertama ya yang minggu lalu. Jadi teman-teman kakak tulis di sampingnya ya. Kalau ada kalimat definisi itu kalimat pengertian. Nah, ini juga udah ada di PPT ya yang pertemuan sebelum-sebelumnya.
Jadi teman-teman kalau ada kalimat definisi atau kalimat pengertian, contohnya misalnya mawar adalah bunga. Nah, kalau ada kalimat seperti itu, kata adalahnya atau kata merupakannya atau kata iyalahnya atau kata yakni atau kata yaitu berubah atau jangan berubah deh teman-teman. Disebut aja ya. Disebut predikat ya gitu. Jadi ini udah template teman-teman. Udah template dari sananya, dari teorinya kalau misalnya di dalam kalimat definisi atau pengertian, ya pasti kan ada kata adalahnya atau ada kata merupakan, iyalah, yakni, yaitu. Nah, 5 kata ini yang adalah merupakan, iyalah, yakni, yaitu disebutnya predikat teman-teman. Terus kata-kata sebelumnya disebutnya subjek. Kita sambil tulis di sini ya biar nanti kalian bisa baca lagi. Oke. Dan kata-kata setelahnya disebut objek ya, teman-teman. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Jadi, template ya kalau untuk kalimat definisi atau kalimat pengertian, pasti dia rumus strukturnya SPO, teman-teman, subjek, predikat, objek gitu ya. Nah, nah ini berhubungan banget, berkaitan banget sama jawaban yang B. Yang B kita lihat di sini. Oh maaf, masih yang A ya teman-teman ya. Adalahnya predikat, terus 2 contoh penurunan dramatis baru-baru ini dalam kelompok ini objek ya teman-teman ya. Karena tadi rumusnya, kata-kata setelah adalah berubah jadi objek gitu. Kak, di sini kan ada kata dalam itu kata depan, kenapa nggak berubah jadi keterangan setelahnya? Karena dia masih satu rangkaian. Jadi teman-teman, kalau masih satu rangkaian kayak gini, yang kata-kata belakangnya tuh pendek ya, itu berarti dia nggak berubah ya, nggak berubah jadi keterangan ya, dia masih satu rangkaian sama yang objeknya. Beda sama yang contoh kalimat ya, kalau contoh kalimat kan kata-kata setelah yangnya masih banyak, jadi dia bisa dibedain ya, bisa dibuat keterangan. Berarti yang A bukan jawabannya dong teman-teman, karena yang A itu dia SPO ya. Terus kalau yang B teman-teman, kemajuan teknis dalam studi genom. Nah ini kata setelah dalamnya nggak berubah jadi keterangan, kenapa? Karena dia masih satu rangkaian sama kemajuan teknis ya. Jadi kemajuan teknis dalam studi genom, ini subjek, terus menunjukkannya predikat ya teman-teman. Nah, bahwa pendekatan pengurutan DNA sekarang jauh lebih baik, lebih kuat ya, dan efisien, ini objek teman-teman. Oke, jadi yang B juga nggak tepat ya. Strukturnya salah. Coba sekarang yang C. Para penulis itu subjek, menemukan itu predikat, hiu martil besar itu objek. Nah, teman-teman, di sini ada kata yang. Yang itu kan konjungsi ya, teman-teman. Maka kata-kata setelah yang ini berubah jadi keterangan ya. Oke, jadi udah ketahuan nih teman-teman. Jawabannya adalah yang C, karena yang C lengkap ya. Para penulisnya subjek, menemukannya predikat, hiu martilnya objek, yang memiliki kemungkinan besar mewarisi 2 salinan dari urutan DNA yang sama, itu keterangan ya. Karena di situ ada konjungsi, konjungsinya itu yang. Jadi kata-kata setelahnya berubah jadi keterangan. Jadi udah tahu nih teman-teman jawabannya C. Sebenarnya kalau kalian SNBT karena waktunya terbatas, kalau udah dapat jawabannya gini langsung aja ya. Terus next ke nomor selanjutnya. Tapi karena ini kita masih latihan nih, jadi kita analisis juga yang D. Yang D itu sip G-nya subjek. Adalahnya predikat ya, teman-teman.
Seorang peneliti di Nova Southern University dan Direktur Pusat Penelitian Hiu, ini objek ya teman-teman. Oke, jadi udah kebukti nih yang D itu SPO. Kak, kenapa Kak? Ini kan ada D-nya ya. Kenapa kata-kata setelahnya nggak berubah jadi keterangan? Karena ini adalah kalimat definisi, teman-teman. Jadi kalimat definisi itu memang template ya, dia pasti SPO gitu. Terus selanjutnya yang E, status terancam punah. Status terancam punah itu subjek ya, teman-teman ya. Karena dia awal kalimat dan dia bukan berupa predikat. Dari spesies ini Dari spesies ini, di sini ada kata dari ya teman-teman ya. Berarti spesies ini masuk ke keterangan. Jadi dia expected. Terus karenanya juga kan konjungsi ya teman-teman. Nah, maka kata-kata setelahnya berubah juga jadi konjungsi. Oke, kata-kata setelahnya berubah jadi keterangan gitu. Jadi yang E itu rumus strukturnya adalah keterangan keterangan. Oh, depannya ada subjek ya, teman-teman. Jadi subjek keterangan gitu. Gimana teman-teman? Dari nomor satu ataupun dari menentukan pola kalimat, ada nggak yang mau ditanyain sebelum kita lanjut ke nomor dua? Kalau ada yang masih bingung, nggak apa-apa teman-teman, nggak usah malu-malu ya. Disampaikan aja. Oke, dari Rahma next ya. Sekarang kita lanjut ke nomor dua. Nah, teman-teman untuk nomor dua, boleh teman-teman latihan dulu ya. Oke, bisa dianalisis dulu kalimat karena studi dilakukan selama pandemi COVID-19. Salah satu bidang fokus utama dalam studi ini adalah akses pelayanan kesehatan dan informasi tentang COVID ya. Teman-teman analisis dulu strukturnya apa. Terus teman-teman tentu ini kira-kira di antara ABCDE mana yang strukturnya sama ya. Tapi teman-teman sekarang mah ini dulu aja latihan dulu sebisanya dulu aja, setelah itu nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau udah ada yang ketemu jawabannya bisa langsung chat di Zoom ya.
Wah, udah ada yang jawab nih, Kak, yang D, Kak, yang B, Kak. Nah, lanjut aja, teman-teman, langsung aja kita bahas ya. Karena studi dilakukan selama pandemi COVID-19, salah satu bidang fokus utama dalam studi ini adalah akses pelayanan kesehatan dan informasi tentang COVID-19 ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Di sini ada kata adalah ya. Yang namanya adalah pasti dia predikat ya. Terus kata-kata sebelum adalah subjek, tapi teman-teman di sini ada tanda koma ya. Jadi karena studi dilakukan selama pandemi COVID-19 itu bukan subjek. Kalau di dalam menentukan pola kalimat, koma itu benar-benar hal yang penting karena dia sebagai tembok, teman-teman. Jadi meskipun dia adanya di dalam kalimat definisi, kalau dipisahkan oleh tanda koma sih karena studi dilakukan sama pandemi COVID-19 ini nggak berubah jadi subjek ya, nggak mengikuti template yang tadi. Oke, jadi di sini setelah predikatnya objek ya, terus sebelum subjeknya ini karena studi dilakukan sama pandemi COVID-19, karena itu keterangan ya. Karena itu konjungsi, jadi kata-kata setelahnya sampai sebelum koma itu jadi keterangan. Mungkin ada yang bingung, Kak keterangannya kenapa nggak sampai eh, bidang fokus utama aja? Karena koma itu bisa menghentikan unsur, kayak misalnya ini, karena studi dilakukan sama pandemi COVID-19, stop keterangannya sampai situ teman-teman. Kata setelah koma itu berubah unsurnya ya, bukan lagi keterangan. Oke, oke, oke teman-teman. Jadi strukturnya adalah KSPO ya teman-teman. KSPO. Nah, makanya kita cari di antara A, B, C, D, E yang rumusnya juga KSPO ya teman-teman. Kalau yang A itu depannya udah pasti subjek ya. Nah, jadi teman-teman kalau di soal SNBT nanti kalau menganalisis kalimat gini, kalau misalnya depannya aja udah kalian lihat nih, oh depannya ini subjek menyantap makanan. Nah, itu udah pasti bukan jawabannya karena si jawabannya ini depannya harus keterangan ya. Coba kita lihat yang B. Memang terkadang untuk alasan praktis, sebagian orang lebih memilih menyajikan makanan versi banyak. Yang B di awalnya meskipun nggak ada konjungsi di awal, tapi dia tetap keterangan teman-teman karena dia masuk ke dalam rangkaian yang kata untuk gitu. Jadi memang terkadang untuk alasan praktik adalah keterangan teman-teman. Gitu. Terus sebagian orangnya subjek ya. Lebih memilih menyajikannya itu adalah predikat. Terus makanan porsi banyaknya adalah objek. Oke, jadi strukturnya adalah KSPO, teman-teman, untuk yang B ya. Itu tulis di sini strukturnya KSPO. Sama nggak, teman-teman? Sama kalimat yang disajikan. Sama ya. Jadi jawabannya udah ketemu nih yang B. Tapi kita analisis lagi ya yang C, D, sama E. Yang C itu awalnya adalah konjungsi. Jadi keterangan ya, teman-teman ya. Terus kepercayaan ini timbul karena sayur. Oh, kepercayaan ininya subjek, teman-teman. Oke, ini ya. Terus timbulnya itu predikat ya, teman-teman. Nah, karena di sini adalah konjungsi. Maka kata-kata setelah karena disebutnya keterangan. Jadi ini rumusnya KSPK bukan KSPO. Jadi emang udah bener ya jawabannya bukan C. Terus kita lanjut teman-teman ke nomor D. Yang D, bayam, bayam itu subjek. Nah, kalau ngelihat dari kalimat yang disajikan, awalnya tadi keterangan, udah pasti jawabannya bukan D ya teman-teman ya. Bayamnya subjek, adalahnya predikat.
sayuran yang kaya akan nitrat, dan katanya pemanasan yang terlalu sering akan mengubah. Nah, ini jadi objek ya, gitu teman-teman. Jadi yang D ini kurang tepat, bukan jawabannya. Tadi ada beberapa yang jawab D ya, nggak apa-apa teman-teman. Karena yang D itu strukturnya SPO ya. Sekarang yang E teman-teman. Yang E namunnya itu konjungsi ya teman-teman, kakak tulis di sini. Konjungsi jadi dia berubah keterangan. Banyak orang itu subjek. Yang percayanya itu predikat ya. Jadi KSP bahwa sayuran akan beracun bila dipanaskan berulang. Nah, bahwa itu konjungsi teman-teman. Konjungsi ya. Jadi kata-kata setelahnya berubah jadi keterangan. Karena kata-kata setelahnya masih panjang ya. Gitu teman-teman. Jadi yang dia strukturnya KSP K ya teman-teman, bukan KSPO. Jadi salah ya. Jadi jawabannya B. Gimana teman-teman? Dari nomor 2 nih, atau dari pola kalimat, ada yang mau ditanyain nggak? Barangkali teman-teman ada yang bingung. Ini mohon maaf ya. eh Mudah-mudahan garis bawah analisisnya ini dari kakak jelas ya di kalian ya. Meskipun huruf-hurufnya ada yang gede, ada yang kecil ya teman-teman. Gimana nih dari Aulia, Rahma, Musa nih? Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman dari nomor 2? Oke, alhamdulillah aman paham ya. Semoga teman-teman semakin paham. Ya udah kita next lanjut nih ke nomor 3. Teman-teman, nomor 3 itu dia lengkap gitu ya lembarannya. Jadi mungkin kakak kirimkan juga soalnya di chat Zoom ya. Biar bagian D, E-nya teman-teman bisa lihat di HP masing-masing ya. Oke, teman-teman sebentar ya, lagi kakak kirim soalnya. Nah, teman-teman, lagi loading nih. Oke, satu, dua, tiga nih. Kirim ya. Oke, teman-teman, udah kekirim nih soalnya. Boleh teman-teman buka pilihan jawaban yang C, D, E-nya di HP masing-masing ya. Mudah-mudahan bisa. Nah, untuk nomor 3 boleh nih kayak tadi teman-teman. Teman-teman latihan dulu kalimatnya unsurnya apa aja. Terus teman-teman pilih kira-kira di antara A, B, C, D, E. Mana yang strukturnya sama. Oke, nggak apa-apa teman-teman sebisanya dulu aja. Biar teman-teman berlatih ya teman-teman ya. Berlatih dalam menghadapi kalimat-kalimat seperti ini. Setelah itu sama seperti tadi kita bahas ya. Oke, teman-teman, nanti kalau udah ada yang dapat jawabannya langsung aja chat di Zoom ya.
Wih, udah banyak yang jawab nih. Dari Rahma yang A, Kak. Dari Mosaurus yang A. Wah, ini tinggal nyari dinonya aja ya, dinosaurusnya ya. Dari Aulia A. Dari Bara yang A, Kak. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas bareng-bareng ya. Kita buktikan kira-kira bener nggak sih jawabannya yang A. Di sini para peneliti itu subjek ya, teman-teman. Terus mempelajari itu predikat. 800 gym itu dia objek. Nah, yang paling banyak dimainkan dan hanya menyertakan peserta yang memiliki akses ke detail gender dan pekerjaan itu disebutnya adalah keterangan teman-teman karena ada konjungsinya ya. Oke. Yang itu konjungsi ya. Jadi kita pilih di antara A, B, C, D, E yang strukturnya itu adalah SPOK. Jadi subjek, predikat, objek, keterangan. Coba yang A, teman-teman. Ilmuannya subjek, menggunakannya predikat, huruf Yunaninya objek, terus yangnya konjungsi, maka kata-kata setelah yang itu keterangan ya. Nah, kita buktikan kalau yang B, C, D, E itu salah ya. Yang B dilansir dari Laman Nasional ini adalah keterangan teman-teman meskipun gak ada konjungsinya ya. Meskipun gak ada kata depannya, di sini kata depannya kan udah masuk ke kata berimbuhan, tapi tetap dia keterangan teman-teman ya. Karena setelah komanya ada subjek. Jadi ini tipsnya dari kakak. Kalau setelah komanya ada subjek, maka kata-kata sebelum komanya itu masuk ke keterangan ya. Terus kerakennya adalah subjek teman-teman. Berasalnya ini predikat dari cerita rakyatnya adalah keterangan lagi. Oke, jadi yang B itu dia strukturnya KSPK ya, teman-teman. Salah ya, udah pasti salah. Terus yang C, Ryan Gregory ya, subjek. Profesor biologi ini masih subjek ya. Di University Guelph, Kanada ini masih subjek teman-teman, karena dia masih satu rangkai dengan Ryan Gregory ya. Memberikan. Memberikan ini dia masuk ke predikat, teman-teman. Julukan. Julukan itu objek. Sesaat setelah Natal, sesaat itu konjungsi ya. Maka kata-kata setelahnya berubah jadi keterangan. Jadi untuk yang C ini dia strukturnya adalah KSP. KS. Oh, bukan KS, maaf teman-teman. Tapi SPOK ya. Wah, berarti sama nih dengan kalimat yang disajikan gitu. Nah, tapi teman-teman, kalau nanti di SNBT kalian menemukan soal seperti ini, yang jawabannya itu ada dua struktur. Pola kalimatnya sama, kalian pilih yang banyak memiliki kesamaan, teman-teman. Kayak contohnya pertama kalian lihat dari imbuhan kata kerjanya. Kata kerja di kalimatnya kan pakai imbuhan me. Makanya kalian lihat di antara A sama C yang imbuhannya me mana. Kalau yang imbuhannya me A doang berarti kalian pilih yang A doang. Kalau imbuhan me-nya di C berarti kalian pilih C. Tapi di sini dua-duanya me ya. Nah, makanya kalian lihat dari konjungsi yang digunakan. Konjungsi yang digunakan yang samanya itu A ya. Sama-sama yang gitu, teman-teman. Jadi jawabannya sejauh ini sampai sini yang A ya. Cuman kita analisis dulu nih. Untuk yang D sama yang E ya. Untuk yang D, cerita soal hewan moluska ini subjek. Ditemukannya ini predikat. Nah, dalam itu konjungsi ya, teman-teman ya. Terus, kata-kata setelah dalam ini jadinya keterangan. Nah, jadi ini strukturnya SPK, jadi emang udah pasti salah ya.
Terus yang E, tak banyak diketahui ini keterangan. Kenapa keterangan? Karena ada subjek setelah tanda baca koma ya. Ada kata benda, ada virus ya di sini ya. Setelah tanda baca koma, berarti sebelum tanda baca komanya disebutnya keterangan. Virus COVID-19-nya subjek, terus varian Omicron XBB 1,5-nya masih subjek ya. Memilikinya predikat, julukan kerakennya objek. Jadi ini rumusnya KSPO ya. Jadi salah ya gitu. Gimana teman-teman dari nomor 3 ada yang mau ditanyain nggak? Jawabannya adalah betul yang A ya. Alhamdulillah jelas ya teman-teman ya. Oke teman-teman kita lanjut ke nomor 4. Gimana nih? Kita udah bahas 3 soal tapi lumayan panjang ya teman-teman ya. Karena prosesnya banyak banget nih. Tapi kalau teman-teman udah terbiasa pasti nanti cepet ngerjain ya. Gimana teman-teman masih pada semangat kan buat lanjut ke nomor 4? Kakak mau cek-cek dulu nih takutnya ada yang tidur ya. Ada yang ketiduran gitu teman-teman. Gimana masih siap ya? Oke, teman-teman, kita lanjut nomor 4. Nomor 4 boleh. Wih, iya dari Aulia semangat. Masih WKK, iya dong ya. Coba sekarang kita lanjut nomor 4, teman-teman. Nomor 4, sama seperti tadi, teman-teman bisa analisis dulu sendiri. Sebisanya teman-teman buat melatih kepekaan teman-teman ya dalam menentukan struktur kalimat. Setelah itu nanti kita bahas bareng-bareng. Yang udah ketemu jawabannya, boleh langsung chat di Zoom ya. Nah, dari Rahma jawabannya gimana? Dari teman-teman yang lain pada setuju nggak nih sama Rahma? Wih, dari Musa juga Dari Aulia juga Wah, kompak banget ya teman-teman ya. Coba sekarang nomor 4. Ada perbedaan gender. Ada perbedaan gender ini. Sebentar ya kita hapus dulu teman-teman. Adanya itu subjek ya teman-teman ya. Perbedaannya predikat. Terus gendernya itu objek teman-teman. Oke. Nah, setelahnya ini keterangan. Jadi SPOK ya. Nah,
kalimat yang keduanya ini bisa kita analisis lagi, teman-teman. Jadi, kita buat kalimat baru ya, kita buat analisis baru. Nah, contohnya misalnya ini, perempuan itu subjek, menyukai predikat, Jim pemain tunggal itu objek ya. Jadi kalian bisa tulis di sini. Oh, ini ada tingkatan yaitu SPK, SPOK, SPOK, terus di situ SPO, terus yang bawahnya sedangkan. Sedangkan itu konjungsi ya, keterangan gitu teman-teman. Oke. Cuman di sini karena kita udah buat jadi 3 kalimat, gak apa-apa. Sedangkan berarti disebut keterangan, laki-lakinya subjek, lebih menyukainya predikat ya, Jim menembaknya objek gitu teman-teman. Jadi meskipun ada sedangkan, tapi kata setelahnya nggak berubah jadi keterangan karena dia itu memang harus dianalisis satu-satu ya. Oke, coba tadi jawaban kalian yang teman-teman. Yang buat orang Korea ya. Buat orang Korea, ini buat itu sebenarnya konjungsi ya, konjungsi untuk teman-teman. Ya, cuman dia pakai bahasa sehari-hari. Buat orang Korea. Nah, berarti kalau untuk orang Koreanya itu berubah jadi keterangan ya, teman-teman. Kenapa tadi Kak kalimat yang di atas mah nggak berubah jadi keterangan karena dia beberapa kata ya, sedangkan ini nggak beberapa kata, teman-teman. Terus kimchinya ini subjek ya, teman-teman. Menjadinya itu predikat, teman aneka hidangannya itu objek ya. Oke, SPO ya, sama seperti di SPO. Terus sertanya itu sama kayak tadi ya, konjungsi. Kimchinya itu subjek. Mampunya itu predikat, mampu melancarkan ya. Pencernaannya objek. Sebenarnya sama persis yang cuman bedanya itu yang kata buat orang Koreanya ya, teman-teman. Coba kita analisis yang D. Salah satunya itu keterangan ya, konjungsi. Andanya itu subjek, memperbanyaknya itu predikat, beberapa jenisnya itu objek ya. Terus agar lebihnya keterangan. Nah, teman-teman, yang D ini sebenarnya tadi udah ketahuan bukan jawabannya ya, karena awalnya langsung keterangan. Cuman kakak analisis buat kita belajar ya. Kalau yang C, kimchi itu subjek, terbuatnya itu predikat, dari kubis, darinya itu konjungsi, kata depan maaf ya. Terus kata setelahnya berubah jadi keterangan ya. Nah, yang difermentasikan itu juga keterangan bersama saus sehingga rasanya khas juga keterangan. Jadi rumusnya adalah SPOK. Kalau yang B, selain itunya itu konjungsi ya teman-teman, keterangan. Kimchi-nya subjek, memasoknya predikat, antioksidannya objek, buat tubuh. Sebenarnya ini salah sih teman-teman, katanya bukan buat ya, harusnya untuk ya. Nah, untuk tubuh, di sini keterangan ya, SP. Memiliki sifat antibakteri, memilikinya predikat, sifat antibakterinya objek. Nah, yang A udah pasti salah. Kenapa teman-teman? Kita lihat di sini dari awal aja ini keterangan doang ya, gitu. Yang A resolusi hidup sehat itu subjek. Di 2023 itu masih sama ya, masih subjek ya. Tak akan ada itu predikat. Artinya itu objek ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Cuman teman-teman ada ini ya, ada syaratnya. Jadi yang buat orang Koreanya itu harus
diganti kata-katanya agar dia SPOK. Jadi sebenarnya nomor 4 ini nggak ada jawabannya ya. Gitu, teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Dari nomor 4 nih, ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang masih bingung? Oh, gimana nih? Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Coba kakak lihat chat Zoom-nya ya. Aku malah ngira aku mah ada itu bias menjadi subjek, Kak. Oh, mungkin maksudnya bisa kali ya. Nah, teman-teman, eh ada. Nah, sebenarnya ada itu nggak bisa jadi keterangan ya, teman-teman ya. Tapi coba kita gali lagi deh, teman-teman. Ada itu kan berasal dari kata berada ya, teman-teman. Ada itu kan dia kalau dikasih imbuhan ber jadi berada ya, teman-teman ya. Cuman kalau berada itu predikatnya, kalau ada itu kata dasarnya, teman-teman. Nah, berarti ada ini dia subjek, teman-teman, gitu. Ada ini bukan konjungsi ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi dia tetap aja subjek, teman-teman. Jadi nggak ada ya jawabannya ya. Nomor 4. Nah, kalaupun si adanya ini jadi predikat, cuman dia tetap nggak bisa di E. Soalnya di E ini buat ini dia kan konjungsi ya untuk ya maksudnya orang Koreanya langsung ke subjek gitu teman-teman. Jadi nomor 4 itu nggak ada jawabannya, adanya itu subjek ya teman-teman ya. Gitu. Ka- Oke, karena kalau dia mau dibuat predikat, dia harus dikasih imbuhan ber gitu teman-teman. Gimana teman-teman? Dari nomor 4 atau dari tadi yang ada ya, itu ada yang mau ditanyain nggak? Oke, gimana nih teman-teman? Kita next aja ya. Aman Kak? Oke, Alhamdulillah semoga teman-teman semakin paham ya. Kalau ada yang masih bingung nggak apa-apa, langsung aja ditulis di chat Zoom ya teman-teman. Sekarang nomor 5. Nomor 5 penelitian kami. Nah, penelitian kami ini dia subjek ya. Oke, dapat menginspirasi itu predikat ya teman-teman ya. Pengembang gym itu objek. Terus untuk bekerja mengasah ya maaf, mengasah soal soft skill ini lebih dekat dalam desain mereka itu keterangan ya. Wah, jadi teman-teman tinggal pilih nih di antara A, B, C, D, E yang strukturnya juga SPOK. Boleh tulis teman-teman tulis di chat Zoom ya.
Oh, dari Aulia yang B nih, langsung kita analisis ya teman-teman, langsung kita eksekusi. Yang B kunyitnya subjek, membantunya, membantu mengatasi ini predikat ya teman-teman. Peradangannya objek, di dalam tubuhnya betul, keterangan ya. Kenapa keterangan? Karena di sini ada kata di itu kata depan ya. Kalau yang D ini subjek, predikat, objek ya teman-teman ya. Nggak ada keterangannya. Kalau yang udah pasti salah karena depannya ada kata saat. Jadi kata-kata setelahnya berubah jadi keterangan teman-teman. Kalau yang A salah satu rempah ini subjek yang perlu ditambahkan. Nah, yang perlu ditambahkan ini meskipun ada yangnya, cuman di sini lebih kuat predikatnya ya teman-teman. Jadi P. Terus pada masakan kunyit ini yang dimasakan adalah kunyit. Oh, teman-teman, kalau yang nomor 5 ini kita salah menganalisis ya. Karena di sini ternyata ada kata adalah yang tadi udah kita bahas, kalian kita review ya. Kalau ada kata adalah, jadi dia template ya. Adalahnya predikat, kunyitnya objek, salah satu rempah yang perlu ditambahkan pada masakannya subjek gitu teman-teman. Jadi betul banget jawabannya adalah yang B ya. Oke deh. Oke, gimana teman-teman dari nomor 4 dari nomor 5, maaf, ada yang mau ditanyain nggak nih? Atau kita lanjut teman-teman ke nomor 6. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Oh, ada nih. Oh, susah ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Kita belajar bareng-bareng ya. Insya Allah pelan-pelan dan teman-teman semakin bisa. Memang untuk yang pola kalimat ini dia cukup rumit ya. Jadi teori yang dipelajarinya sedikit. Tadi juga kan kita di awal reviewnya cuma sedikit, tapi lebih ke latihan prakteknya teman-teman. Karena berbagai macam jenis kalimat ya. Bumbu ini bukannya keterangan ya, Kak. Coba kita lihat bumbu ini. Oh, yang D ya. Yang D ini bumbu ininya objek. Karena dianya subjek, ya. Terus menyarankan, menambahkan itu predikat. Bumbu ininya objek gitu. Atau dianya subjek, menyarankannya predikat, menambahkan bumbu ininya objek gitu teman-teman. Jadi sebenarnya untuk objek itu nggak melulu harus kayak kata benda gitu ya. Dia juga bisa kata benda yang dirakit dari predikat seperti ini. Misalnya subjeknya dia, menyarankannya predikat, terus menambahkan bumbu ininya objek gitu. Jadi apa sih yang dia sarankan? Nah, kalau objek juga kan hal yang dikenai oleh perbuatannya ya gitu teman-teman. Jadi meskipun menambahkannya jadi predikat atau menambahkannya jadi objek, si bumbu ininya tetap objek ya teman-teman gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi nggak nih dari Bara atau teman-teman yang lain? Oke, aman ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut nomor 6, langsung aja ke kakak bahas ya. Studi baru ini subjek ya teman-teman. Terus yang dipimpin university ini keterangan ya, karena ada kata yangnya teman-teman. Oke, tapi di sini kita stop. Di sini ada mengungkapkan teman-teman. Jadi kalau teman-teman ketemu di tengah-tengahnya ada predikat, nah berarti kata-kata sebelumnya ini dia perluasan ya, perluasan dari si subjeknya. Jadi studi baru yang dipimpin university ini subjek. Nah, penyebab hilangnya mangrove ini objek ya teman-teman. Di dalam 20 tahun terakhir ini keterangan. Oke, kita analisis satu-satu ya.
Tak perlu menunggu bulan Ramadan, ini keterangan. Udah pasti salah ya teman-teman. Karena awalnya subjek. Yang B, ahli gizi Niko. Nah, ini subjek. Terus menyebut predikat bahwa buah satu ini akan mendapat perhatian lebih pada tahun. Nah, buah satu ini akan mendapat perhatian, dia objek, pada tahunnya keterangan ya, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang B ya. Nah, kita lanjut nomor 7 mungkin ya teman-teman ya, biar kebahas semuanya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain dari setiap nomornya bisa tulis aja di chat Zoom ya. Setelah kita bahas soalnya nanti kakak bahas satu-satu. Di sini ini keterangan ya teman-teman. Karena dia kata depan ya. Kami subjek menilai predikat hubungan antara variabel sosioekonomi, biofisik dan perubahan mangrove ini objek teman-teman. Nah, di seluruh dunianya sampai hingga 2016 itu disebutnya keterangan ya. Jadi kita cari lagi yang KSPOK teman-teman. Yang A udah pasti salah karena depannya S. Yang B juga udah pasti salah karena depannya S. Yang C juga udah pasti salah karena depannya S. Yang E juga udah pasti salah karena depannya S. Yang betul adalah yang D. Nah, ini tanpa kita analisis. Jadi teman-teman kalau teman-teman udah banyak berlatih, tanpa kita analisis setiap katanya, teman-teman udah bisa nebak nih jawaban yang mana ya. Kayak tadi depannya itu Kak. Berarti kita pilih D karena A, B, C, E depannya nggak ada yang Kak teman-teman. Udah pasti jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Karena depannya K, buah stroberinya itu sama ya, subjek. Terus dibudidayakannya itu predikat, ya. Petani objek, di daerah keterangan. Nah, jadi terbukti ya, udah pasti betul teman-teman yang D. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. 8, Institut Riset Amerika Tengah ya, maaf. Meminjamkan itu predikat. Terus pisau obsidian itu adalah objek teman-teman. Pisau obsidian dan artefak lain itu objek yang digunakan untuk studi Horowitz, dia keterangan. Jadi kita pilih yang SPOK lagi. Yang D sama yang E jangan dipilih, dianulir. Nah, kalau kita udah terbiasa, kita jadi tahu nih teman-teman. D sama E kita anulir, kenapa? Karena depannya keterangan. Oke, kita cari yang SPOK ya. Yang A, ikan subjek. Berlemaknya predikat. Oke, atau ini masuk ya, ikan berlemak. Ikan berlemaknya subjek, jadi perluasan ya, teman-teman. Ikan berlemaknya subjek, memilikinya predikat ya, teman-teman ya, aneka manfaatnya objek, jadi salah ya. Terus yang B, salmonnya subjek, kayaknya predikat, akan asam lemaknya objek yang dikenal punya sifat, ini keterangan ya, teman-teman. Oke, jadi udah pasti nih ketahuan jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut sekarang ke nomor 9 ya. Nomor 9, Finlandianya subjek ya, teman-teman. Menempatinya predikat, peringkat nomor satunya objek. Sebagai ini dia membuat kata-kata setelahnya berubah jadi keterangan, teman-teman. Jadi SPOK ya. Yang A, Polres Surabayanya subjek, teman-teman. Menerjunkannya predikat, 1800-nya itu objek untuk mengamankannya keterangan. Jadi udah ketahuan jawabannya adalah yang A ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke nomor 10. Frank Martella apa, teman-teman? Frank Martella seorang filsuf ya, dan dosen psikologi, ini subjek ya. Baru di Aalto University-nya dia keterangan, teman-teman. Ya, jadi ini SK mencoba menjabarkannya, dia predikat. Kalau ada dua kata kerjanya ini dua-duanya bisa disebut predikat. Resep kebagian ini objek. Jadi kita pilih yang SKP
PO ya. Nah, yang udah pasti salah karena depannya keterangan ya. Yang A, mereka 5 tersangka S, P. Nah, ini udah pasti salah ya karena unsur kedua itu keterangan teman-teman. Yang B juga salah karena depannya keterangan. 5 tersangka tragedi Kanjuruhan ini S akan segera menjalani sidang predikat sidang perdana O di pengadilan K. Oke, salah juga ya. 5 tersangka yaitu ini subjek ya teman-teman ya. Oke, yang D ini dia subjek semua. Oke, jadi nomor 10 ini nggak ada jawabannya ya teman-teman yang nggak ada surutannya yang sama. Tapi nggak apa-apa, kalau di SNBT jangan risau Pak, karena pasti semuanya ada jawabannya. Dan untuk latihan ini yang penting kita tahu cara menjawabnya teman-teman ya. Jawaban yang betulnya apa gitu. Nah, gimana teman-teman? Dari 10 soal yang udah kita bahas, ada yang mau ditanyain nggak? Atau teman-teman ada yang masih bingung atau ada yang masih ngeganjel nggak teman-teman semuanya? Oke, alhamdulillah jelas ya teman-teman ya. Pokoknya kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, bisa langsung aja chat di Zoom atau nanti bisa chat ke Kanabila ya, nanti Kanabila sampein ke kakak. Pokoknya deh jangan dipendem-pendem ya teman-teman ya, apalagi nanti sampai nggak bisa tidur gitu karena nyesel nggak ditanyain ke kakak. Oke, alhamdulillah paham. Semoga teman-teman semua semakin paham. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyain, mungkin kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Teman-teman jangan bosen-bosen, jangan kapok sama ketemu sama kakak ya. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita bakal lebih semangat dan lebih mantap lagi materinya. Oke, teman-teman semangat semuanya. Siap ya, SNBT sukses bareng-bareng nih. Oke, sehat-sehat semuanya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.